Assalamualaikum. Udah belum? Assalamualaikum. Bentar, Pak. Ininya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada Masjid Ulil Albab hari ini dengan aman dan selamat. Shalawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada malam hari ini yang akan menjadi imam tarawih adalah Kak Gozi Urbayani, dan yang akan menjadi Bilal tarawih adalah Muhammad Nadif Nur Khairi. Dan pada malam hari ini yang akan menjadi pentausiah adalah Pak Tri Haryanto. Sedikit informasi tentang beliau. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari tahun 1983. Dan sekarang ia berdomisili di Rumdin. Dan pada malam hari ini ia akan menyampaikan tausiah tentang bersyukur kepada Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kepada Pak Tri Haryanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang ke berapa ini? Ke-6 ya? Ke-6 ya. Allah masih limpahan kenikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak, Ibu, guru, karyawan yang saya hormati, Anda semua yang saya banggakan, di malam hari ini saya hanya akan bercerita aja kali ya, cerita ini ya. Apalagi di depan kamera HP gini ya, saya takut grogi aja nih, nggak biasa soalnya ya. Baik, Anda semua bersyukur di malam Ramadan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, walafiat ya. Ya, saya langsung aja ke ceritanya aja ya, biar singkat padat ya. Jadi Alkisah di zaman dulu di Bani Israel ada seorang rahib yang tinggal bertetangga dengan tetangganya ya. Ya, dia bertetangga dengan tetangganya pastinya ya. Jadi dia tinggal dengan tetangganya yang punya 3 bersaudara kira-kira begitu ya. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan ya. Singkat cerita, si tetangganya yang punya adik perempuan ya, itu si kakak-kakaknya ini akan pergi gitu ya, berlayar kira-kira begitu ya, akan pergi jauh meninggalkan adiknya dalam waktu rentang yang cukup lama. Dan sempat bingung mereka, ini adiknya akan dititipkan ke siapa gitu ya, karena wanita di kampung juga, kampungnya mungkin kayak di pedalaman Papua yang densitasnya kan kepadatan penduduk di Papua itu cuma berapa itu ya? Kalau nggak salah 140 jiwa per kilometer persegi kira-kira begitu ya. Jadi jarang banget lah ya. Jadi antar rumah itu jauh. Nah, yang paling dekat adalah rumah si rahib itu ya. Jadi si kakaknya tidak ada pilihan, dia harus berangkat berlayar mencari nafkah karena ibu bapaknya udah nggak ada. Dan dia harus bekerja berdua gitu ya. Tapi harus meninggalkan juga adiknya perempuan ya. Nah, kepikiranlah menitipkan adiknya ke si rahib itu ya. Tentu namanya rahib, pendeta gitu.
pasti taat ibadah, ya nggak macem-macem lah, ya orang baik pastinya ya. Jadi tanpa berpikir panjang mereka setuju, ya. Walaupun si rahibnya awalnya tidak setuju ya, karena ya dia menjaga hal-hal yang itulah ya, dia menolak sebenarnya secara halus. Tapi akhirnya lama-lama mau juga karena dipaksa, diceritakan kondisinya darurat, dia harus berangkat, segera berangkat gitu kan. Nah udah, singkat cerita akhirnya si wanita tadi, si adik yang itu bertetanggaan berdua dengan si rahib itu, ya. Nah, karena si wanita ini masih belia kira-kira gitu, masih remaja yang masak juga mungkin masak air gosong gitu kan. Jadi belum bisa masak lah kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya si rahib ini fungsi menjaga juga selain menjaga ini memberi makan juga ya, ngasih makan. Jadi tiap hari ngasih makan ya. Jadi selain dia masak buat dirinya, dia masak juga buat si tetangganya yang wanita tersebut ya. Karena dia takut fitnah dan segala macam, cara memberi makannya pun hanya ketuk pintu, tok 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 3 kali, terus dia taruh, letakkan rantangnya itu di depan pintu si tetangganya itu yang wanita ya. Nah si yang wanita udah tahu kalau ada ketokan 3 kali, berarti ada ramsung yang datang ya, ada catering dari kantin gitu kan ya. Kemudian membuka, nah mulailah mulailah iblis ya, kira-kira begitu. Mulailah iblis datang melihat, kan kalau iblis kalau melihat orang baik lempeng lurus kan kayaknya gelisah gitu ya. Nah kebalikannya dengan malaikat, kalau melihat orang yang lurus anteng ya malaikat tentu senang. Nah kebalikannya kalau iblis, ini karena ngelihat ini si rahib kok lempeng-lempeng aja gitu ya, ada wanita tetangganya ngasih makan aja kayak gitu ya. Mulailah digoda sama si iblis tadi ya, si rahib itu. Hib, itu punya tetangga, kamu ngasih makan kayak ngasih makan kucing piaraan. Kalau kucing aja sekarang dilus-lus ya. Ya. Halo para cat lover. Ya. Jadi kira-kira gitu dibisikin. Kamu ngasih makan manusia kayak ngasih makan binatang piaraan, nggak ada interaksi sosial sama sekali. Sosiologinya masuk ya. Ya, jadi kan dalam interaksi itu minimal ada 2 syaratnya, apa? Kontak dan komunikasi. Yang persiapan UTBK pasti udah bosen dengerin itu ya. Nah jadi begitu iblis kira-kira, masa kamu gini? Terus ya rahibnya mulai kan iblis itu begitu, masuk mencoba merasionalisasikan apapun tindakan yang kita lakukan. Ya, walaupun itu buruk. Tapi iblis paham, kalau dia langsung disugesti, dibisiki hal-hal yang ekstrim, pasti nggak akan mau. Ya, pasti akan menolak. Maka dibisikinnya pelan-pelan kira-kira gitu strateginya. Ketok dulu, lihat, tanya kabarnya, apa sehat apa enggak gitu kan. Mulai si rahibnya mulai ini, oh iya juga ya, siapa tahu ketika saya kasih makan dia kondisinya sakit atau gimana, nanti tanggung jawab saya ke kakak-kakaknya seperti apa gitu kan. Mulai ketika ketok 3 kali, nungguin sampai si wanita itu keluar ngambil makanan, dilihat kondisinya. Nah mulai dah di situ ya, jebakan Batman ya, masuk perangkap ya, karena udah tatapan, wah si rahib kan kaget gitu ya, biasa nggak pernah lihat wanita gitu kan, kemudian mulailah ya berdesir. Nah kira-kira gitu ya. Nah udah ini ya, iblis ibaratnya kalau tadi udah nyolek-nyoleknya ini, kalau sekarang udah ini dilepas aja udah bisa sendiri nih kayaknya gitu ya, udah otomatis gitu. Bener aja, sehari 2 hari gitu kan, cuma ngelihat. Nah mulai lagi iblis ya godain. Kamu udah berbulan-bulan itu ya, mungkin dia bete di rumah, ajakinlah jalan ya, malming kayak ya anak-anak anak-anak Jaksel sekarang gitu kan, staycation di mana kayak gitu kan. Ya, daripada overthinking di rumah kan ya, jadi diajakinlah healing kemana gitu ya. Mulai deh si rahibnya masuk ini juga nih ya, wah bener juga ya,
dia butuh healing juga nih kayaknya di rumah berbulan-bulan ya. Oke lah, jalan aja gitu kan. Nah, iblis selalu tadi merasionalisasi. Jalan aja nggak dosa, jalan aja jalan, masa nggak ngapa-ngapain cuma suruh jalan ya. Oh iya ya, jalan mah nggak dosa, jalan-jalan doang mah. Ya udah. Nah, mulai jalan-jalan kan. Jalan ya gitu, jaga jarak gitu kan, kayak masa pandemi Covid gitu kan. Cuma nggak pakai masker. Nah, jaga jarak, tapi ya tadi si iblis karena udah kena jurusnya satu, itu kan tadi ibaratnya apa ya? Kalau dia udah masuk aliran darah kan si iblis tuh makin menguasai kira-kira gitu ya. Jadi kayak virus Covid lah. Jadi cepat sekali menyebarnya ya. Udah di jalan dibisikin lagi, kamu jalan berdua misah-misah, nggak ada gandengan gitu, kayak musuhan gitu kan. Mulai deh, gandengan doang, nggak ngapa-ngapain, gandengan gitu kan, kata iblis dalam hati si rahib. Gandengan mana dosa gitu kan, minimal biar kalian nggak dianggap kayak gimana gitu dilihat orang. Gandengan aja gitu. Oh ya sudahlah, gandengan. Udah gandengan dan seterusnya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Akhirnya terjadi sampai akhirnya si wanitanya hamil ya. Wanitanya hamil, panik kan, dia dapat kiriman surat bahwa si kakaknya setelah 1 tahun berlayar, kedua kakaknya itu akan pulang. Panik dia ya, gimana ceritanya nih, saya suruh jagain adiknya malah bener-bener saya jagain gitu ya. Nah itu mulai panik kan ya. Nah datang lagi si iblis, udah gampang, gak usah repot-repot, abisin aja, ceritain, bilang aja adiknya sakit keras kemudian meninggal dunia, percaya pasti kakaknya, kamu juga kan bingung mau ngabarin ya, belum ada JNE, belum ada si cepat gitu kan, belum ada handphone mau ngasih WhatsApp gitu kan, ngasih kabar ya, nggak bisa video callan juga sama kakak-kakaknya kan ya, udah pasti kakaknya percayalah gitu kan. Masuklah ya udah. Benar, karena udah panik, daripada ketahuan perbuatan maksiat yang dilakukan, akhirnya si adik yang perempuan itu ya, yang tetangganya itu yang dititip oleh dia dibunuh ya. Dan benar kakaknya datang ya, dibunuh, dikubur. Nah, kakaknya diceritain percaya ya, sedih tentunya ya. Sedih, kemudian ya biasa kan, dia nangis-nangis buaya, dia berderai. Kakaknya percaya saja karena ini si rahib, nggak mungkin macam-macam. Jadi ketika diceritain adiknya meninggal karena penyakit Covid mungkin gitu ya, gagal napas, ya akhirnya percaya, oh iyalah, mungkin lagi zamannya pandemi juga gitu. Nah kemudian, tapi ternyata si kakaknya setelah tidur itu bermalam bermimpi, dimimpiin sama si iblis juga ternyata, yang ngasih tahu si iblis juga, itu adikmu itu bukan karena penyakit, dia dibunuh karena bla bla bla, karena hamil dan seterusnya. Kaget ya. Kalau nggak percaya, kamu ke kebun ini, arah sebelah sini, patoknya sini, kamu gali, kamu lihat jasad adik kamu. Ya kalau nggak percaya. Dan benar, mimpinya berdua, kakaknya itu berdua. Kok bisa bareng? Wah ini kayaknya benar. Tanpa konfirmasi ke rahib, mereka berdua ditunjukkan ke menuju ke yang kuburan tadi ya, yang diarahkan di mimpi. Dan benar ternyata si adiknya dilihat ya, diotopsi, ternyata benar terjadi kekerasan ya, pembunuhan dan seterusnya. Nah udah akhirnya ditangkaplah si rahib itu kan, diarak rame-rame di kampung gitu kan. Kemudian ya ingin dirajam ya. Si rahibnya tentu panik kan, wah ini udah detik-detik kematian nih ya. Si iblis juga nggak mau selesai menggoda sama si rahib itu ya. Datang dia di masa-masa genting darurat, gampang ini mah kata dia, kamu mau lepas? Iya gitu kan. Orang kalau udah darurat kan bingung, walaupun caranya gimana, pokoknya karena ada yang berniat menolong, ya karena darurat ya percaya aja gitu kan. Ya udah ya, gimana caranya supaya saya lepas? Gampang, kamu akui aku sebagai Tuhanmu ya, maka dengan sekali cring, lepas pokoknya ikatan dari ikatan kamu dan kamu bisa bebas gitu kan. Ya sudah, akhirnya si rahib itu sampai bilang, ya aku mengakui ya kamu sebagai Tuhanmu. Tapi ya udah, habis itu iblisnya tertawa dan akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman
Ya. Nah, inti sari dari hikmah cerita itu adalah apa? Intinya bahwa sebuah keburukan itu tidak mungkin serta-merta dilakukan. Pasti ada tahapan-tahapannya. Ada SOP-nya kira-kira begitu ya. Jadi Anda yang jadi kita hari ini yang jadi orang baik ya, jangan berbangga diri kalau pasti kita akan husnul khotimah dan akan baik-baik saja, tidak ya. Kita akan mulai tadi ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai akhirnya kita masuk ke lubang kemaksiatan dan kita nggak menyadari itu. Ya tadi terutama godaan lawan jenis ya. Jadi yang tergoda sebenarnya ya laki dan wanita lah ya, fair-fairan aja ini ya. Jadi kan selalu disalahkan laki-laki yang tergoda, padahal ya sama juga ya. Wanita juga tergoda juga ya. Ya buktinya apa? Wanita bisa tergoda juga dengan laki-laki, ya buktinya itu Nabi Sulaiman yang ngiris tangannya emang bapak-bapak. Kan yang sampai ngiris tangan Nabi Yusuf ketika kejadian Nabi Yusuf kan yang ngiris tangan sampai nggak sadar ngelihat kegantengan Nabi Yusuf kan wanita kan, ibu-ibu komplek kerajaan pada saat itu kan ya. Artinya laki dan wanita sama sebenarnya ya, punya peluang yang sama, baik menggoda dan juga tergoda. Oleh karena itu pesan saya di masa-masa belia kali ini ya, jangan pernah berikan celah sedikit pun. Sekali kalian memberikan celah, maka ya tadi kayak tadi si rahib tadi, celahnya cuma gara-gara dia buka pintu ngelihat itu ya. Untuk membuka gerbang yang besar itu tidak perlu linggis, enggak. Untuk membuka gerbang, membuka pintu nih masjid, pintu sekolah itu enggak gampang. Kuncinya cuma kecil doang. Nah, itulah kira-kira iblis begitu. Untuk membuka kalian untuk mencapai tahap yang kemaksiatan yang lebih besar itu, iblis nggak perlu sampai bongkar-bongkar semua, enggak. Kasih jalan yang kecil saja. Nah, itu masuk di situ. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat cerita yang saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.